saat ini sudah campur aduk ya, campur aduk. Bayangkan ketika, kalau gua ngeliatnya misalnya, si ibu tidak perlu menghibah. Kalau buat gua, ibu mengadu aja. Bagaimana hate speech, ancaman segala, aduin aja ke polisi. Kemudian polisi cepat memproses itu. Itu pelajaran. Cerdas juga Bapak ini. Saya Ini kita lagi-lagi muncul gara-gara medsos. Caci maki penghakiman yang over. Terutama terkait yang terakhir soal toko anak pemilik toko roti. Apa namanya? Toko roti apa namanya? Hah? Oh, Linda, yes. Oh, Linda Yes. Iya. Yang putranya melakukan penganiayaan terhadap pekerja dan tiba-tiba itu ditangkap setelah melarikan diri. Proses hukum dijalankan, tetapi karena ini sudah masuk di media sosial, yang terjadi adalah masyarakat, para dewan netizen ini tidak hanya menghujat kepada si anak pemilik roti yang sangat kasar dan sebagainya itu, yang diduga juga memang temperamental, dia dianggap punya sifat temperamental. Tidak sampai di sana guys ternyata. Tetapi perusahaannya, pabrik rotinya dan bahkan orang tuanya ini kena ekses. Ada telepon yang tidak jelas tanpa nama masuk ke dia, mengancam dan sebagainya. Yang lain, toko roti itu menurun omsetnya, bahkan terancam sampai kemungkinan bisa bangkrut itu. Bisa tutup ya. Sampai kedua orang tua si anak itu menghibah bahwa tolong, mereka sudah menyerahkan anaknya dan meminta anaknya diadili sesuai hukum yang berlaku. Dan mereka juga meminta maaf atas perilaku anaknya, tetapi mereka juga memohon supaya mereka tidak terkena imbas caci makian nih, teror itu yang luar biasa. Ya, dan kita bisa membayangkan betapa stres dan keluarga mereka ini menjadi hidup itu bagai neraka itu. Pasti. Gimana, Le? Gua ngelihat ada dua hal di situ dalam konteks netizen ya. Hal pertama adalah gua bahkan kalau ada penghargaan gitu ya di tahun 2024 ini nih, buat gua man of the year itu adalah netizen. Iya. Menurut gua ya, bagaimana netizen membongkar kasus Rafael Alun, iya kan? Koas yang Palembang. Gue mau ngasih award itu, Le. Cuman gue nggak ngerti Dewan Netizen siapa ini. Ketua Dewan Netizennya siapa nih? Anggotanya siapa nih? Kayaknya lu kasih ke ini deh, kata ke TikTok, kasih ke Google gitu loh. Iya, kita mau kasih award teh dan kopi ini. Jadi maksud gue di satu sisi mengapresiasi bagaimana keterlibatan netizen ini terhadap kasus-kasus publik. Ya. Dan itu sukses. Sukses dalam mengawal sebuah case yang dulu kita tidak sampai pemikiran sampai sekarang kan. Yang dulu kan yang ngerjain itu kan para jurnalis tuh. Betul. Tetapi kan terbatas, Le. Sekarang ini langsung kan, Le. Jadi contoh itu yang paling dahsyat sekali itu kan kaitan dengan Sambo ya. Sambo yang itu kalau tidak ada netizen itu, kalau nggak aktif ya, itu bisa selesai case-nya tuh. Bisa jadi. Waktu itu. Bisa jadi. Tapi karena kekritisan para dewan netizen ini, yang mulia, akhirnya mainstream masuk juga.
Jadi itu barang itu. Nah itu maksud gua, di satu sisi gua mengapresiasi keterlibatan netizen dalam kasus-kasus publik ya. Dan gua itu man of the year lah itu. People of the year kayaknya. Ya. Tetapi di sisi lain yang gua ngelihat nih soal budaya nih. Adalah belum hilangnya sejarah dendam. Jadi bangsa kita itu sepertinya kalau belum dibejek-bejek 7 turunan, kayaknya itu belum puas gitu loh. Iya. Sampai dibejek-bejek, bahasa kasarnya dibejek-bejek 7 turunan. Yang ya sebutlah ini kasus toko roti ya. Iya. Ibunya itu bahkan sudah bekerja sama loh sama polisi, ngasih tahu ada di Sukabumi, sebagainya. Itu sampai dibejek sampai ke roti segala macam. Nah, ini kan gini. Gue melihat gini, kita 350 tahun dijajah, yang katanya diprotes ya, bukan 350 tahun dijajah. Pokoknya puluhan tahun atau kata ratusan buku tahun. kata buku sejarah 350 tahun. Kata buku sejarah, kita dijajah Belanda 350 tahun. Tetapi ketika kita merdeka, kita tidak serta-merta membenci para penjajah itu. Artinya menempatkan pada porsinya, Le. Oh iya. Yang kedua, kita belajar juga dari kasus Nelson Mandela. Puluhan tahun, Le, mendekam di penjara, kena kerja paksa dan sebagainya ketika apartheid ya. Tetapi ketika masanya dia bebas dan dia dipilih menjadi presiden Afrika Selatan, ketika dia masuk ke kantor presiden, para pekerja kulit putih, wah itu udah stres berat itu. Mereka akan digecek gitu istilahnya. Tapi apa yang terjadi? Enggak tuh. Rasa benci Mandela itu enggak ada. Yang muncul malah adalah sifat humannya yang luar biasa. Memaafkan yang sudah menyiksa hidupnya sampai dia cerai dengan Winnie Mandela. Kalimatnya yang paling keren tuh, forgive but not forget. Yes. Yang itu yang sering dikutip dalam kasus-kasus jatuh cinta, patah hati. Kadang gak ada hubungan ya. Asal cuplik aja tuh orangnya. Tapi itu kalau gua tuh dalam kasus ini, kita tuh tidak bisa memisahkan antara orang yang terlibat sama enggak. Enggak, bukan itunya, bukan memisahkannya kalau gue itu yang agak gue bingung itu kok bisa ya sampai muncul di para dewan netizen ini itu rasa benci itu loh. Karena membenci yang dia tidak ada kaitan pun dengan dia. Yang kedua, tidak ada empati. Yang ketiga, dia lupa nih kalau misalnya toko roti ini bangkrut, itu juga berdampak kepada para pekerja yang memiliki keluarga gitu loh. Karena gini, kalau gua ngeliat tuh saat ini sudah campur aduk ya. Udah amburadul. Bayangkan ketika, kalau gua ngeliatnya misal, si ibu tidak perlu menghibah. Kalau buat gua, ibu mengadu aja. Bagaimana hate speech, ancaman segala, aduin aja ke polisi. Kemudian polisi cepat memproses itu. Itu pelajaran. Cerdas juga Bapak ini. Jadi maksud gua, karena dibiarkan, hate speech itu menjadi biasa. Ya. Gue setuju, malah menurut gue momen yang kayak gini ini harus alert, harus ada aware yang sangat tinggi dari para penegak hukum dengan cepat harusnya. Lindungin yang tidak bersalah. Ya, memang sih kemarin dalam pengacaranya, kuasa hukumnya itu sempat mengatakan bahwa akun-akun atau nomor telepon yang melakukan teror itu akan diadukan ke polisi. Bagus, segera aja. Supaya itu bisa ditangkap, segera diadili. Nah, inilah yang pentingnya yang namanya lembaga hukum, sehingga keamanan warga negara, keadilan warga negara ini terjamin nilai. Betul. Karena yang lain adalah untuk membuat budaya yang lebih baik, Le. Betul.
Jadi buat aparat penegak hukum tuh gini, namanya kejahatan tuh nggak ada kejahatan kelompok. Tanggung jawabnya tuh pribadi. Jadi ketika si anak melakukan penganiayaan, maka anak itulah yang bertanggung jawab. Ibu bapaknya tidak, kecuali dia terlibat aktif. Iya. Dan padahal kita ini di dalam sejarah peradaban manusia itu sudah banyak contoh ya. Bahkan di tokoh-tokoh para pendiri bangsa itu sudah mencontohkan bagaimana kita sebagai manusia itu harus punya rasa empati, punya rasa keadilan. Udah aduin aja kalau buat gua. Tapi ya ini tidak bisa hanya dengan contoh. Ini harus benar-benar dilakukan dengan penindakan hukum, penegakan hukum. Aduin, polisi segera bertindak. Dengan demikian orang juga menjaga. Orang istilahnya akan menjaga tangan. Iya. Bahkan si korbannya yang cewek itu, siapa namanya itu? Ya. Itu dia mengimbau tuh supaya para netizen tidak meneror ke mantan majikannya, karena dia mengingatkan bahwa di perusahaan itu banyak pekerjanya, walaupun ada embel-embel cerita ya, itu banyak pekerjanya juga yang mengundurkan diri karena si pemilik itu menggaji karyawannya pun suka-suka dia. Ya kalau itu persoalan lain lagi. Ya lu aduin aja ke Disnaker. Betul. Jadi semuanya balikan ke hukum. Nah, itu hukum sebagai panglima di situ. Itu setuju, Pak? Sangat setuju. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?